Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau radhiyallahu anhu bernama Khalid bin Walid. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah, baik pada saat keislamannya maupun di masa jahiliyah. Beliau juga dikenal sebagai perangai yang perkasa, yang diiringi dengan ide-ide yang cemerlang. Ayah beliau bernama Al-Walid bin Mughirah dan bergelar Abdu Syam, seorang pemuka Quraisy dan juga sebagai hakim, dan dikenal sebagai seorang yang memiliki kekayaan. Al-Walid dikenal sangat paham terhadap ilmu-ilmu syair. Al-Walid dikenal juga sebagai orang pertama yang melepaskan sandal saat memasuki Ka'bah. Al-Walid juga dikenal sebagai orang pertama yang mengharamkan khamar, memotong tangan bagi pelaku pencurian, dan menghapus sumpah. Dan di antara dasar-dasar ini terus dijalankan pada masa Islam. Al-Walid bin Mughirah juga orang pertama yang berani merenovasi Ka'bah saat Ka'bah runtuh karena beban kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah yang sangat banyak. Namun, segala prestasinya tidak menghantarkannya kepada Islam. Padahal, segala bukti-bukti pernah diperlihatkan kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 104 ayat berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 26. Sedangkan sang ibu bernama Asma atau dikenal dengan Lubabah, anak dari Al-Haris bin Harab Al-Hilaliyah. Ibu beliau adalah saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, yakni istri Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid sangat digemari oleh kalangan Quraisy karena perangainya yang begitu kuat dan pemikirannya dalam menyusun sebuah strategi pertempuran yang dapat membalikkan keadaan saat sudah terjepit, seperti yang dilakukannya sebelum masuk Islam, tepatnya saat perang Uhud. Khalid bin Walid melesat bagaikan badai dan dapat menerobos titik penting kaum muslimin, yakni saat pasukan pemanah Rasulullah melanggar perintah, yaitu para pemanah yang meninggalkan barisannya. Padahal saat itu kafir Quraisy sudah bercerai-berai, namun bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan muslimin yang membuat banyak para syuhada, seperti wafatnya sang singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW sampai terluka. Meski demikian, Allah memenangkan pasukan muslimin, di mana saat masing-masing pasukan telah meninggalkan peperangan, Allah memerintahkan 300 orang yang ikut perang Uhud untuk mengejar pasukan Quraisy. Hal ini membuat pasukan Quraisy khawatir dan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Meski dihormati dan menjadi anak emas di kalangan Quraisy, nikmat pengetahuan yang Allah berikan membuat Khalid berpikir akan agama Islam, di mana orang-orang yang memeluknya tidak pernah gentar dalam mempertahankan agamanya dan selalu memperlihatkan suri tauladan yang baik. Segala yang ia lihat itu selalu menjadi hasrat yang menggelora untuk lebih mengenal agama tauhid ini, apalagi semenjak saudaranya, yaitu Al-Walid yang sudah memeluk Islam dan mengabarkan kepada Khalid bahwa Rasulullah SAW selalu menanyakan kabar tentang dirinya. Tepatnya saat Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah dalam rangkaian Umrah Qaza, Al-Walid radhiyallahu an juga ikut bersama sahabat lainnya. Al-Walid mencari-cari Khalid, yakni saudaranya, namun tidak berjumpa. Al-Walid pun meninggalkan sepucuk surat yang berisi, "Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya, aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas. Tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, 'Mana Khalid?' Aku menjawab, 'Semoga Allah memberinya hidayah.' Beliau bersabda lagi, 'Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan keteguhannya,
yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku, untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Setelah membaca surat tersebut, hati Khalid terenyuh dan berdebar. Rasa cinta yang terpendam kepada Islam. Terlebih lagi, manusia terbaik di alam semesta menanyakan kabarnya. Ditambah lagi saat suatu hari Khalid bermimpi. Ia berada di sebuah daerah yang gersang, tidak ada tanaman maupun air. Lalu dalam mimpinya, ia pindah di suatu daerah yang hijau dan luas, yang kelak ditafsirkan oleh sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa tempat yang gersang itu adalah saat ia masih berada dalam naungan jahiliyah. Sementara tempat daerah yang hijau itu adalah tempat hijrahnya ke Madinah. Lalu setelah terbangun, ia pun sadar bahwa mimpinya ini syarat untuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu lama, ia pun menyiapkan perbekalan selama perjalanan. Sebelumnya, ia juga menjumpai Safwan dan Ikrimah, yang saat itu masih dalam keadaan jahiliyah, untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun, mereka menolaknya. Lalu dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan Utsman bin Thalhah serta Amr bin As. Ketiganya pun menemui Rasulullah untuk mengikrarkan keislamannya. Ketiga sahabat mulia ini meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuninya. Dan Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Keislaman mereka pun terdengar di telinga kafir Quraisy dan membuat gempar para pemuka-pemukanya. Seperti yang diketahui, ketiganya adalah anak emas bagi musyrikin Quraisy karena prestasi yang luar biasa. Segala prestasinya kini berbalik ke arah muslimin. Dan dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu an menjadi prajurit dan panglima yang selalu memperoleh kemenangan. Di masa keislamannya, Khalid banyak mengikuti pertempuran. Bisa dikatakan perjuangannya ditempuh di medan pertempuran demi menegakkan panji kebenaran. Khalid bin Walid juga menghancurkan patung Uzza saat peristiwa Fatu Makkah ataupun penaklukan kota Makkah, di mana saat ia menghancurkannya, keluarlah sesosok jin wanita yang kedua tangannya menyirami pasir ke arah kepala dan wajahnya. Segera Khalid mengayunkan pedangnya hingga wanita itu binasa. Saat beliau melapor ke Rasulullah, Rasulullah pun bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya." Selain itu masih banyak pertempuran yang diikuti oleh sahabat mulia Khalid bin Walid, seperti yang kita kenal dalam pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk dan lain sebagainya. Bagaikan elang di saat ketinggian bukit untuk mengawasi musuh, dan seperti halilintar saat menyerbu, serta bagaikan singa buas saat berhadapan dengan lawan. Inilah gambaran yang terlintas di benak Romawi dan Persia kala itu. Hal itu dirasakan oleh kedua negara superpower tersebut saat berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran. Meski jumlah mereka jauh lebih besar, namun kekalahan tak dapat mereka hindari. Tidaklah semua itu melainkan karena kehendak Allah dalam melindungi agamanya. Ada yang tetap sama meski Ramadan selalu berbeda. Dari beratnya puasa pertama, Adapun pertempuran yang sangat dramatis yang pernah terjadi adalah saat pertempuran Romawi dan suku Ghassan. Perlu diketahui, awal mula konflik ini dalam sejarah dijelaskan. Ketika terjadi kesepakatan Huzaibiyah, Rasulullah banyak menuliskan surat-surat yang ditunjukkan kepada pemimpin dunia untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Salah satu di antaranya, Rasulullah mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk mengantarkan surat kepada pembesar Basrah. Namun, di tengah perjalanan, Syurahbil bin Amir Al-Ghassani menjegat utusan Nabi dan membawanya kepada Kaisar di Syam hingga membunuh utusan Nabi SAW. Perlu diketahui, pembunuhan terhadap utusan sebuah tindakan kriminal yang tidak diperbolehkan sama sekali, baik dari kerajaan Islam maupun kerajaan non-Muslim. Hal ini sangat tercela dan sebuah tantangan terselutnya sebuah api peperangan. Setelah mendapat kabar ataupun wahyu, maka Rasulullah SAW sangat marah dan menyiapkan pasukan yang sangat besar pada masa itu
berjumlah 3.000 pasukan dan memilih 3 panglima hebat yang bernama Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunjukkan secara berkala. Jika Zaid wafat, maka Ja'far menggantikannya, dan jika Ja'far wafat, maka Abdullah bin Rawahah menggantikan. Selain itu, Rasulullah menetapkan rambu-rambu peperangan, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta tidak boleh menyerang tempat ibadah mereka, tidak boleh memotong pepohonan atau merobohkan sebuah bangunan. Di antara 3.000 pasukan tersebut, Khalid bin Walid ikut serta dan menjadi awal mulanya dalam berjihad di jalan Allah. Maka berangkatlah pasukan muslimin dengan penuh ketakwaan dan mental yang berapi-api. Di sisi lain, pasukan Ghassan yang berjumlah 100.000 pasukan telah siap untuk melumat kekuatan muslimin. Tidak hanya itu, pasukan Ghassan juga mendapat bantuan tambahan dari sekutunya, yakni Romawi, sebesar 100.000 personil yang diutus Heraklius. Padahal Heraklius mengetahui kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun keduniaan mengalahkan imannya.